dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok PBC, Pemuda-Pemudi Company, izin untuk mempresentasikan tugas kami yang berjudul Analisis Keselarasan Visi dan Misi UMKM Dimsum Choi dengan lingkungan bisnis serta usulan strategi untuk penguatan kinerja dan daya saing. Sebelum pembahasan dimulai, izinkan kami untuk memperkenalkan terlebih dahulu. Pertama adalah saya, Muhammad Khalid Akbar Widianto dengan NIM 64250933. Perkenalkan, nama saya Andini Devita dengan NIM 64250822. Perkenalkan, nama saya Amalia Zahra Baina dengan NIM 64250839. Perkenalkan, nama saya Widiawati dengan NIM 64250898. Perkenalkan, nama saya Nazwa Zahira Jova dengan NIM 64250880. Saya akan menjelaskan tentang latar belakang UMKM Dimsum Choi. UMKM Dimsum Choi berkembang pesat seiring meningkatnya minat masyarakat terhadap makanan yang praktis, terjangkau, dan bercita rasa yang beragam. Di tengah persaingan bisnis kuliner yang semakin ketat, UMKM tidak hanya dituntut untuk memiliki produk yang berkualitas, tetapi juga memiliki visi dan misi yang jelas sebagai pedoman strategis dalam menjalankan usahanya. Lingkungan bisnis UMKM Dimsum dipengaruhi oleh perubahan selera konsumen, perkembangan teknologi digital, regulasi pemerintah, serta persaingan usaha sejenis. Kondisi ini menuntut adanya keselarasan antara visi dan misi dengan strategi bisnis agar usaha tetap relevan dan kompetitif. Keselarasan tersebut harus tercermin dalam seluruh fungsi manajemen, seperti pemasaran, operasional, sumber daya manusia, dan juga keuangan. Oleh karena itu, diperlukan analisis terhadap keselarasan visi dan misi UMKM Dimsum dengan lingkungan bisnis yang dihadapi serta perumusan strategi yang tepat guna meningkatkan kinerja dan daya saing usaha secara berkelanjutan. Selanjutnya itu metode dan kerangka analisis. Evaluasi keselarasan visi dan misi UMKM Dimsum Choi. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa visi dan misi UMKM Dimsum Choi itu telah selaras dan saling mendukung. Visi untuk menjadi usaha kuliner yang dikenal luas dengan produk dimsum yang enak, berkualitas, terjangkau, itu tercermin dalam pelaksanaan misi sehari-hari, seperti menjaga kualitas rasa, menggunakan bahan yang terbaik, menetapkan harga sesuai pasar, serta memberikan pelayanan yang ramah terhadap pelanggan. Keselarasan ini terlihat dari fokus usaha yang tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga mengutamakan kepuasan dan kepercayaan pelanggan melalui konsentrasi rasa dan pelayanan. Selain itu, komitmen untuk terus berinovasi dan mengikuti selera pasar mendukung keberlanjutan usaha di tengah persaingan UMKM kuliner. Secara keseluruhan, keselarasan visi dan misi ini menjadi dasar yang kuat bagi Dimsum Choi untuk berkembang dan mempertahankan posisi yang baik di pasar. Selanjutnya akan kita bahas untuk evaluasi strategisnya. Kita akan bahas mulai dari komponen dan evaluasi lingkungan serta fungsi pada 2026. Jadi untuk komponen pelanggan, konsumen semakin sadar untuk kesehatan, mencari opsi rendah natrium atau tanpa MSG, dan menyukai kemudahan pesan antar via aplikasi. Kemudian ada regulator. Nah, kewajiban sertifikasi halal yang sudah berlaku penuh dan standar higienis pangan dari BPOM untuk pangan olahan. Kemudian pesaing, menjamurnya frozen food dimsum di supermarket dan kompetisi harga dari franchise besar. Untuk teknologi, penggunaan sistem kasir digital atau POS untuk manajemen stok dan pemanfaatan TikTok atau Instagram untuk pemasaran visual. Kemudian untuk pemasarannya perlu membangun brand story atau keunikan rasa atau asal bahan agar tidak terjebak perang harga. Kemudian untuk operasi, standarisasi resep atau SOP sangat krusial agar rasa konsisten di setiap cabang atau outlet. SDM, tantangan dalam mempertahankan karyawan atau turnover tinggi di level pelayanan dan juga koki. Kemudian, untuk keuangannya, pemisahan uang pribadi dan uang usaha serta pengelolaan arus kas untuk ekspansi.
Selanjutnya, untuk usulan perbaikan, redaksi, dan penekanan strategis, untuk naik kelas di tahun 2026, UMKM ini perlu beralih dari sekedar jual murah ke arah kualitas yang berkelanjutan. Usulan visi baru pada 2026 adalah menjadi pelopor kudapan dimsum Nusantara yang higienis, halal, dan terjangkau bagi seluruh keluarga Indonesia. Usulan misi baru yang pertama ada menyajikan dimsum dengan bahan baku lokal, pilihan yang terjamin kehalalan dan kebersihannya. Yang kedua untuk mengadopsi teknologi digital untuk memberikan kemudahan akses bagi para pelanggan. Dan yang terakhir adalah untuk memberdayakan komunitas lokal melalui kemitraan bahan baku dan lapangan kerja. Untuk penekanan strategis itu ada dua. Yang pertama, inklusivitas ekonomi yang menekankan bahwa kesuksesan perusahaan harus berjalan dengan kesejahteraan mitra atau UMKM kecil. Yang kedua adalah standar global yang menyiapkan mentalitas produk untuk bersaing dengan merek frozen food impor. Nah, kemudian kita akan melihat contoh program dan KPI pendukung pada 2026. Kita lihat untuk fungsi pemasaran dengan program strategisnya adalah loyalty member card digital, membeli 10 gratis 1 via WhatsApp atau app. Nah, untuk KPI utamanya pada target 2026 adalah 40% transaksi itu berasal dari pelanggan tetap atau repeat order. Untuk operasi, sertifikasi halal nasional dan standarisasi dapur bersih. Kemudian KPI utamanya lolos audit halal dan BPOM dengan nilai A atau sangat baik. Selanjutnya ada keuangan. Nah, digitalisasi pembukaan menggunakan aplikasi seperti Moka POS atau Mejo. Laporan keuangan bulanan selesai setiap tanggal 5 bulan berikutnya. Nah, untuk SDM, program strategisnya adalah program karyawan teladan dengan bonus intensif berbasis target penjualan. Dengan KPI utama penurunan jangka pengunduran diri karyawan atau turnover sebesar 20%. Nah, untuk produk yang terakhir, program strategisnya adalah inovasi menu sehat, dimsum ayam sayur tanpa pengawet. Untuk KPI utamanya adalah menu baru berkontribusi 15% terhadap total pendapatan. Nah, selanjutnya itu ada hasil analisis visi misi dan lingkungan. Yaitu ada kutipan dokumen visi misi sumber resmi berdasarkan profil usaha dimsum Choi. Yang pertama itu ada visi menjadi produsen dimsum terkemuka yang menyajikan kelezatan otentik dan kualitas terbaik bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Yang kedua itu ada misi, yaitu pertama ada menyediakan produk dimsum dengan bahan baku pilihan yang terjamin kehalalan mutunya. Yang kedua itu ada memperdayakan masyarakat melalui sistem kemitraan yang transparan dan saling menguntungkan. Dan yang terakhir itu adalah terus berinovasi dalam varian rasa untuk memenuhi selera pelanggan yang dinamis. Nah, jadi ada komponen itu dibagi menjadi 5, yaitu ada pelanggan, konsumen tahun 2026 sangat kritis terhadap kandungan nutrisi, transparansi kalori atau bahan. Yang kedua itu ada regulator, implementasi penuh UU, jaminan produk halal, dan standar sanitasi BPOM untuk makanan olahan siap saji. Yang ketiga itu ada teknologi, yaitu kebutuhan akan integrasi omnichannel, yaitu penjualan fisik, ojek online, dan toko daring frozen food. Yang keempat itu ada operasi, yaitu fokus pada efisiensi rantai pasok dingin atau cold chain untuk menjaga kesegaran hingga ke tingkat mitra. Dan yang terakhir itu ada SDM, sumber daya manusia, yaitu pelatihan berkelanjutan bagi mitra atau karyawan mengenai standar food safety terbaru. Nah, di sini ada usulan perbaikan dan penekanan strategis berdasarkan redaksi visi baru di tahun 2026, itu menjadi ikon kuliner dimsum Nusantara berstandar global, mengutamakan keamanan pangan dan inklusivitas ekonomi melalui ekosistem digital. Di sini ada penekanan strategis, yaitu dibagi menjadi 2, yaitu ada inklusivitas ekonomi dan standar global. Contoh program dan KPI pendukung 2026. Fungsi ini menjadi 4, yaitu ada pemasaran, operasi, SDM, keuangan. Nah, program strategis pemasaran itu ada traceability QR code atau bisa dibilang dengan pelanggan bisa cek asal bahan dan tanggal produksi via scan. KPI utamanya itu ada 100% produk memiliki label QR, pelacakan keamanan pangan. Yang kedua itu ada operasi Central Kitchen Automation, itu otomatisasi produksi untuk konsisten rasa. Itu penurunan tingkat retail produk dari mitra kurang lebih dari 0,5%. Yang keempat itu adalah SDM atau bisa disebut dengan Partner Grow Academy, yaitu pelatihan manajemen bisnis digital bagi mitra. Itu 80% mitra mencatatkan pertumbuhan profit bersih minimal 15% per tahun. Dan yang terakhir adalah keuangan, itu Green Supply Chain Financing atau akses modal bagi mitra yang patuh standar higienitas. Itu KPI-nya
50 mitra mendapatkan akses pembiayaan melalui ekosistem perusahaan. Sini ada ekstraksi atau kata kunci. Nah, yang pertama itu ada nilai inti atau bisa disebut dengan core value. Nilai inti ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada kehalalan atau halal integrity, yaitu komitmen mutlak terhadap syariat Islam dalam seluruh rantai pasok mengingat reguler wajib halal yang semakin ketat di tahun 2026. Yang kedua itu ada kualitas pilihan atau bisa dibilang dengan quality excellent. Itu penggunaan bahan baku premium dan segar, bukan sekedar bahan pengisi atau tepung, untuk menjaga standar kelezatan otentik. Dan ketiga itu ada pemberdayaan atau empowerment, yaitu semangat ekonomi masyarakat melalui model kemitraan atau franchise yang inklusif. Dan terakhir ada inovasi atau bisa dibilang continuous innovation, ketegasan dalam beradaptasi dengan selera pasar yang dinamis seperti varian diet atau fusion lokal. Nah, yang kedua itu ada janji nilai atau value proposition. Janji nilai value proposition ini dibagi menjadi 3, yaitu ada aksesibilitas tinggi, affordable luxury, atau bisa dibilang dengan menyajikan dimsum kualitas restoran hotel bintang 5 dengan harga yang terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Nah, yang kedua itu ada keamanan konsumsi, yaitu food safety assurance. Itu jaminan bahwa setiap butir dimsum diproduksi dengan standar higienitas tinggi atau bisa dibilang dengan bebas pengawet, berbahaya, dan bersih. Dan yang ketiga itu ada kemudahan akses atau seamless access, dan jika ketersediaan produk baik secara fisik, outlet maupun digital, frozen food atau delivery dengan rasa yang tetap konsisten. Nah, di sini ada ringkasan strategisnya. Aspek ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada diferensiasi produk, itu otentik, higienis fresh. Yang kedua ada kekuatan bisnis, yaitu kemitraan transparan menguntungkan. Dan yang terakhir itu ada target pasar, inklusif semua lapisan masyarakat. Nah, ada saran tambahannya untuk tahun 2026, yaitu agar nilai-nilai tetap relevan, perusahaan itu harus menyematkan kata kunci atau traceability, keterlacakan di tahun 2026. Nah, ini akan lebih dipercaya jika pelanggan bisa memverifikasi sumber bahan baku melalui teknologi digital. Nah, yang terakhir di sini adalah pemetaan lingkungan. Pemetaan lingkungan ini seperti dimsum ya, atau dimsum coy. Pada tahun 2026 menunjukkan pergeseran ke arah digitalisasi penuh dengan standar kepatuhan yang ketat, yaitu dibagi menjadi 4. Nah, yang pertama itu ada pelanggan, consumer behavior tahun 2026. Itu dibagi menjadi 3, ada kesadaran kesehatan dan kualitas. Nah, konsumen 2026 semakin selektif dengan mencari produk yang memiliki transparansi bahan, kesadaran akan kesehatan seperti oksi rendah, natrium, serta dorongan terhadap gaya hidup berkelanjutan. Yang kedua itu ada ekspektasi atau autentisitas. Ada tren peningkatan minat pada cita rasa yang otentik dan konsisten. UMKM yang mampu membangun branding melalui konten yang relevan di media sosial cenderung lebih cepat viral. Yang ketiga ini adalah permintaan kecepatan, yaitu penggunaan aplikasi delivery online dan konsumsi frozen food tetap menjadi tren utama karena faktor praktis. Nah, yang kedua ini ada regulator atau komplain tahun 2026 dibagi menjadi 3. Ada wajib halal Oktober tahun 2026. Sesuai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dan PP Nomor 42/2024, seluruh produk makanan dan minuman dari usaha mikro dan kecil UMK wajib bersertifikat halal paling lambat 17 Oktober tahun 2026. Yang kedua ini ada program dukungan pemerintah atau bisa dibilang BPJPH menyediakan kuota sertifikasi halal gratis program sehat ini untuk membantu pelaku UMK memenuhi tenggat waktu tersebut. Yang ketiganya ada sanksi ketidakpatuhan, itu produk yang belum bersertifikat setelah tenggat waktu berisiko dinyatakan ilegal atau dilarang berada di pasar Indonesia. Nah, yang ketiga ini ada pesaing atau bisa dibilang competitive landscape tahun 2026. Pertama itu ada ekspansi frozen food. Pesaing dari sektor minuman dan retail bisa rela menambah produksi frozen food secara serius untuk menyambut tren tahun 2026. Yang kedua ini adalah mode kemitraan waralaba. Persaingan ketat antar UMKM yang menggunakan sistem waralaba untuk ekspansi cepat di luar wilayah asal. Dan terakhir ini ada kekuatan konten, yaitu kompetisi tidak lagi hanya pada rasa, tapi juga pada kemampuan membuat konten digital mampu menarik interaksi dan pesanan dari luar daerah. Dan yang terakhir ini adalah teknologi, yaitu bisa dibilang tech trends tahun 2026. Ini dibagi menjadi 3, ada otomatisasi dan AI. Itu mulai digunakan UMKM untuk efisiensi operasional dan strategi pemasaran yang lebih tersegmentasi atau bisa dibilang dengan niche market. Yang kedua ini ada omnichannel dan cloud kitchen, model business cloud kitchen dan pemanfaatan sistem cloud digital atau bisa dibilang OS menjadi standar untuk memudahkan manajemen stok dan pembukuan keuangan. Nah, yang ketiga ini ada media sosial niaga. Itu pemanfaatan platform visual seperti Instagram dan TikTok tetap menjadi alat utama untuk edukasi produk dan konversi penjualan langsung. Berikutnya ada kesesuaian visi misi, strategi, fungsi, matrik, keselarasan misi, dan strategi operasional. Di sini ada misi perusahaan. Yang pertama ada menjamin kehalalan dan mutu bahan baku. Untuk fungsi manajemennya ada operasi dan pengadaan.
Terus untuk program atau kebijakan strategisnya, ada kebijakan supplier auditing. Dia tuh mewajibkan semua pemasok daging ayam dan udang memiliki sertifikat halal yang valid di sistem BPJPH. Terus programnya tuh ada cold chain management atau investasi pada freezer suhu kontan di tiap mitra untuk menjaga mutu. Yang kedua ada memperdayakan masyarakat atau kemitraan. Untuk fungsi manajemennya ada SDM dan hubungan mitra. Terus tuh untuk program atau kebijakan strateginya ada program mitra naik kelas, di mana pelatihan manajemen keuangan dan layanan pelanggan bagi mitra baru. Untuk kebijakannya, skema bagi hasil yang transparan dan perlindungan wilayah pasar antar mitra atau anti kanibalisasi. Yang ketiga ada inovasi varian rasa dan selera dinamis. Untuk fungsi manajemennya ada pemasaran dan R&D. Terus untuk program atau kebijakan strateginya ada program Flavor of the Month, di mana meluncurkan menu musiman berdasarkan tren rasa. Misalnya ada dimsum mentai dan juga dimsum sambal Nusantara. Untuk kebijakannya ada survei kepuasan pelanggan bulanan via QR code di setiap outlet. Dan yang keempat ada pemanfaatan teknologi visi 2026. Untuk fungsi manajemennya ada keuangan dan IT. Untuk program atau kebijakannya ada program integrated POC, sistem dan semua mitra wajib menggunakan kasir digital terintegrasi untuk memantau stok secara real time. Kebijakannya ada transaksi, calculus atau QRIS sebagai prioritas untuk akurasi laporan keuangan. Berikutnya ada contoh implementasi program dan KPI pendukung pada target tahun 2026. Yang pertama itu ada program sertifikat halal 100% dan traceability atau fungsi operasi. Di sini tuh memastikan seluruh rantai produksi hingga ke tingkat reseller atau mitra terkecil mematuhi aturan wajib halal Oktober 2026. KPI utamanya itu ada presentasi kelulusan audit dan produk recall. Yang kedua ada program digital marketing acceleration atau fungsi pemasaran. Dia tuh memanfaatkan algoritma TikTok dan Instagram untuk mengubah penonton menjadi pembeli di outlet mitra terdekat. KPI utamanya ada engagement rate dan conversation rate. Dan yang ketiga ada program Green Packaging Initiative atau fungsi keuangan dan operasi. Di sini transisi dari kemasan plastik sekali pakai ke kemasan biodegradable untuk memenuhi ekspektasi pelanggan tahun 2026 yang peduli lingkungan. KPI utamanya ada efisiensi kemasan dan juga brand perception. Berikutnya ada rekomendasi perbaikan. Yang pertama ada usulan perbaikan redaksi dan fokus strategis. Perubahan ini tuh bertujuan untuk memperkuat aspek kepercayaan atau trust dan digitalisasi yang menjadi kunci utama bisnis makanan di tahun 2026. Di sini ada komponennya. Yang pertama itu ada visinya. Di sini ada menjadi produsen dimsum terkemuka yang menyajikan kelezatan otentik. Untuk usulan redaksi barunya tuh ada menjadi ikon ekosistem kuliner dimsum Nusantara yang terdigitalisasi, sehat, dan bersertifikat global. Alasan perubahannya itu ada menekankan pada ekosistem, bukan sekedar jualan. Terus yang berikutnya ada misinya. Misi dari redaksi saat ini tuh terus berinovasi dalam varian rasa. Usulan redaksi barunya tuh ada mentransformasikan inovasi produk berbasis data pelanggan dan menjamin keterlacakan bahan baku halal dan aman. Terus alasan perubahannya tuh ada menanggapi regulasi wajib halal tahun 2026 dan kebutuhan transparansi bahan. Yang kedua, ada fokus strategis baru pada pilar 2026. Yang pertama ada heritage compliance atau mengintegrasikan sistem sertifikat halal digital dalam setiap rantai pasok. Terus yang kedua ada health conscious menu. Di sini tuh mengurangi penggunaan bahan tambahan pangan sintetik atau MSG atau pengawet untuk menyasar segmen pasar menengah ke atas. Dan yang ketiga ada omni-channel experience, yaitu menghapus batasan antara pembeli di outlet, aplikasi delivery, dan toko frozen food daring. Yang ketiga ada program strategis dan KPI pendukung target 2026. Di sini ada fungsinya itu yang pertama ada pemasaran,
program strategis tahun 2026-nya tuh ada hyperlocal social commerce. Terus kayak KPI-nya tuh ada conversion rate. Target utamanya minimal 12%. Yang kedua ada operasi. Program strategis pada tahun 2026-nya ada Automated Quality Control atau SOP digital untuk pengecekan suhu dan higienitas. KPI-nya ada defect rate, jumlah produk gagal atau basi per bulannya. Terus yang target utamanya ada kurang dari 0,1%. Yang ketiga ada SDM. Program strateginya tuh ada digital literary training atau pelatihan penggunaan POS atau AI marketing bagi mitra. Untuk KPI-nya ada training completion rate oleh mitra dan karyawan. Terus target utamanya 100%. Dan yang keempat ada keuangan. Di sini program strateginya tuh dynamic pricing strategi atau penyesuaian harga promo otomatis saat jam sepi. KPI-nya net profit margin atau margin keuntungan bersih. Target utamanya tuh minimal 25%. Dan yang selanjutnya ada kepatuhan. Program strateginya tuh ada halal assurance system audit melalui portal si halal. Terus KPI-nya ada halal compliance score dari auditor eksternal. Dan target utamanya ada di grade atau excellent. Yang keempat ada langkah tindakan segera atau action plan. Di sini yang pertama ada audit halal. Yang kedua ada go digital. Yang ketiga ada evaluasi menu. Berikutnya ada implementasi. Yang pertama ada kebutuhan sumber daya. Di sini dia mencapai visi atau ekosistem kuliner terdigitalisasi dan sehat. UMKM dimsum tuh memerlukan. Di sini yang pertama ada sumber daya manusia. Yang kedua ada teknologi dan infrastruktur. Dan yang ketiga ada finansial. Yang kedua ada analisis risiko dan mitigasi. Di sini dia tuh transisi menuju standar 2026 memiliki beberapa risiko strategis. Risiko yang pertama ada resistensi mitra. Dia tuh mitra lama mungkin keberatan dengan standar SOP yang lebih ketat atau biaya tambahan. Mitigasinya tuh memberikan insentif berupa subsidi biaya sertifikasi halal atau pelatihan gratis. Risiko yang kedua ada kebocoran data. Di sini risikonya ada penggunaan sistem digital meningkatkan risiko data pelanggan atau transaksi diretas. Mitigasinya tuh menggunakan penyediaan layanan cloud yang terpercaya dan mengaktifkan enkripsi transaksi. Yang ketiga ada kenaikan HPP. Bahan baku berkualitas dan kemasan ramah lingkungan dapat menaikkan harga jual. Mitigasinya tuh optimis rantai pasok, membeli langsung dari produsen atau tangan pertama untuk memotong margin perantara. Dan yang keempat ada risiko keterlambatan regulasi. Di sini risiko gagal memenuhi tenggat wajib halal Oktober 2026. Mitigasinya tuh melakukan pendaftaran lebih awal melalui jalur reguler atau fasilitas pemerintah. Yang ketiga ada tahapan implementasi atau roadmap 2026. Proses ini dibagi menjadi 4 kuartal untuk memastikan stabilitas operasional. Untuk kuartal yang pertama ada konsolidasi dan legalitas. Ya di sini ada 3 yang dibagi lagi. Yang pertama ada audit internal seluruh rantai pasok. Yang kedua ada pendaftaran sertifikat halal melalui portal si halal. Dan yang ketiga ada pembaruan izin usaha melalui OSS Indonesia. Untuk kuartal yang kedua ada digitalisasi operasional. Di sini terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada migrasi seluruh outlet atau mitra ke sistem kasir digital terpusat. Yang kedua ada pelatihan SDM mengenai higienitas pangan dan penggunaan data pelanggan untuk promosi. Untuk kuartal yang ketiga ada inovasi dan kampanye hijau. Yang pertama itu ada peluncuran menu sehat atau rendah natrium dan kemasan ramah lingkungan. Yang keduanya tuh ada kampanye pemasaran besar-besaran dengan fokus pada transparansi bahan dan keamanan pangan. Untuk kuartal yang keempat ada monitoring dan scaling. Di sini yang pertama ada evaluasi pencapaian KPI tahunan dan yang kedua ada pembukaan akses kemitraan baru berdasarkan data wilayah yang paling diminati secara digital. Setelah itu saya akan membacakan tentang bab 4, yaitu adalah pembahasan dan rekomendasi. Yang pertama itu pembahasan analisis keselarasan visi misi dengan lingkungan bisnis yang berupa
dengan perubahan dari ekspektasi konsumen. Generasi Gen Z dan milenial kini menuntut transportasi, bahan, estetika, dan kecepatan digital melampaui sekedar harga murah. Yang kedua adalah celah operasional. Mitra UMKM yang sering kesulitan menjaga standar higienitas dan kualitas layanan karena keterbatasan modal sehingga merusak citra sehat dan berkualitas. Yang ketiga adalah ancaman kompetisi. Model kemitraan tradisional mulai tertinggal oleh efisiensi cloud kitchen dan simple self-service kompetitor dan menawarkan kontrol kualitas yang lebih ketat. Keempat, dilema misi. Terdapat benturan antara misi pemberdayaan ekonomi rakyat dengan kebutuhan standarisasi merek secara keseluruhan di pasar yang semakin kompetitif. Yang kedua adalah rekomendasi dari strategi penguatan visi dan misi untuk memajukan dimsum Choi agar tetap relevan. Diusul dari 3 strategi yang utama, yaitu digitalisasi sistem kemitraan atau integrasi pos. Dimsum Choi harus mewajibkan penggunaan sistem kasir digital terintegritas di seluruh mitra. Hal ini selaras dengan misi transportasi dan pemuda pusat memantau stok bahan baku secara real time untuk menjamin kesegaran produk. Yang kedua adalah sertifikat higienisasi komunal. Mengingat visinya adalah makanan sehat, pusat perlu memfasilitasi sertifikat layak higien bagi seluruh gerobak ataupun outlet mitra. Yang ketiga adalah diferensiasi produk berbasis tren kesehatan, yaitu memperkuat visi sehat dengan meluncurkan varian dimsum rendah kalori ataupun berbahan organik. Setelah itu, saya akan membacakan kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa secara fundamental, visi dimsum Choi untuk menyediakan cemilan rakyat yang murah dan sehat masih sangat relevan dengan daya beli masyarakat saat ini. Namun, terdapat jarak ataupun diskoneksasi antara visi tersebut dengan realitas di lingkungan bisnis yang kini semakin menuntut higienitas dan digitalisasi. Masalah utama yang ditemukan adalah standarisasi. Misi pemberdayaan UMKM melalui kemitraan murah memang berhasil memperluas jaringan, tetapi di sisi lain menciptakan tantangan dalam menjaga kualitas pelayanan dan menilai makanan dari rasanya. Yaitu selanjutnya adalah saran. Ada 3 saran dari saya, yaitu perlu adanya audit kualitas kolektif dan digitalisasi sistem kasir di seluruh level mitra guna memastikan visi harga murah tetap konsisten dan kualitas bahan baku tetap terjaga. Dan untuk yang kedua adalah dimsum Choi disarankan untuk melakukan rebranding visual pada outlet-outlet kecil agar terlihat lebih besar dan juga modern tanpa harus menghitungkan kesan terjangkau guna merangkul segmen pasar milenial dan Gen Z. Yang ketiga adalah penguatan misi pemberdayaan harus dibarengi dengan pelatihan berkelanjutan bagi mitra mengenai standar keamanan pangan dan pelayanan pelanggan dengan menyelaraskan kembali operasi lapangan dengan visi besar perusahaan. Dimsum Choi tidak hanya akan dikenal sebagai jajanan sekedar jajanan murah, tapi sebagai pemimpin pasar dimsum UMKM yang terpercaya, higienis, dan adaptif terhadap teknologi. Setelah menonton video presentasi dari kelompok kami, jika ada kurangnya, mohon dimaafkan. Jika ada lebihnya, bisa diterima. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.